kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak sekalian, dimanapun berada, kembali pada hari ini Selasa, tanggal 6 Juni 2023, berjumpa dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Di bulan Juni ini, saya mengajak kita untuk kembali menghayati akan makna kebangkitan Kristus dan bagaimana kita menghidupi kebangkitan Kristus itu sebagai sebuah anugerah keselamatan bagi orang-orang percaya. Tema kita yang pertama di bulan ini yaitu Christos Anesti. Apa itu Christos Anesti? Nanti saya akan menjelaskannya, dan bacaan yang saya pilih didasarkan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 13 sampai ayat 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami saat ini bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan untuk kami terus boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan rencana Tuhan di dunia ini, terlebih juga melalui kehidupan kami umat-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun, menolong, dan memampukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 22 demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang kita renungkan dengan tema Christos Anesti. Apa itu Christos Anesti? Christos Anesti merupakan kata dari bahasa Yunani yang berarti Kristus telah bangkit. Frasa ini dalam tradisi gereja ortodoks Yunani merupakan sebuah judul himne yang dinyanyikan untuk merayakan Paskah. Bapak saudara, saya akan coba bagikan sedikit penggalan lagu Christos Anesti itu dalam tayangan berikut ini. Christos Anesti. Christos Anesti εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Bapak Ibu sekalian, lagu itu tadi merupakan sebuah ungkapan iman yang bukan hanya merupakan pernyataan seruan Kristus bangkit, tetapi juga ada respon benar bahwa Ia telah bangkit. Ini sebuah ungkapan iman yang harus terus menjadi sebuah pegangan dan juga kita hidupi dalam kehidupan, bahwa Kristus benar-benar bangkit. Sebagaimana berita dalam 1 Korintus tadi, Bapak Saudara, Paulus sedang memberikan sebuah argumentasi pada orang-orang yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Ya, kalau kita tahu orang-orang Saduki kan tidak mempercayai kebangkitan orang mati ya. Dan Paulus akhirnya
mempunyai argumentasi yang sangat jelas dan sangat tegas dan sangat kuat untuk menjelaskan bukan hanya kebangkitan orang mati, tetapi makna kebangkitan Kristus. Bahwa itu menjadi sebuah dasar bagaimana orang percaya, khususnya Paulus, melakukan tugas pelayanannya, memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang menyerahkan dirinya, nyawanya, korbankan di kayu salib, namun pada hari yang ketiga dibangkitkan. Ini menjadi bukti bahwa kematiannya telah mengalahkan kuasa maut. Paulus bahkan menegaskan makna kebangkitan Kristus itu. Kalau pada mulanya Adam menjadi orang pertama yang membuat manusia berdosa, maka Kristus kebangkitannya menjadi penebusan bagi dosa itu, ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sehingga kebinasaan karena dosa ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Paulus dengan tegas mengartikan ataupun menjelaskan arti makna dari kebangkitan Kristus itu. Kalau jatuh dalam dosa pertama Adam ya, maka di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan, penebusan dosa, kehidupan baru, jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini senantiasa harus kita imani dan kita hidupi. Saya sering pakai kata menghidupi ini, walaupun ada beberapa tokoh teolog ataupun seorang senior pendeta pernah memberikan kritikan bahwa menghidupi itu sebuah kata yang kurang tepat, tetapi ini sebuah analogi dari istilah tanaman ya, bagaimana sebuah tanaman yang hidup itu dia harus diberikan air, diberikan pupuk supaya dia bisa tumbuh, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Demikian juga iman kita kepada Kristus harus senantiasa disiram, diberikan makanan pupuk supaya dia bahkan diberikan cahaya supaya dia bisa bertumbuh segar kuat dan akhirnya dia bisa memberikan dampak. Ya kalau dia tanaman buah dia bisa menghasilkan buah. Kalau dia tanaman bukan buah, bunga dia memberikan keindahan dengan bunga itu. Kalau dia tanaman kayu, dia selain memberikan kayu juga bisa memberikan udara sejuk, udara segar dengan memfilter dulu karbon dioksida. Intinya adalah iman kita kepada Kristus itu harus dirawat. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan terus membaca firman Tuhan, berdoa, mengikuti ibadah kebaktian dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan khusyuk, dan tentunya bahkan dengan pelayanan yang seperti dikerjakan Paulus. Walaupun untuk itu seringkali harus banyak pengorbanan yang dilakukan. Meskipun sudah dikorbankan pengorbanan, mari mengalami penolakan, bahkan aniaya dan ancaman. Ya, sebab itu iman itu harus terus dijaga, disiram, diberi makanan, dipupuk, terus supaya dia kuat, berakar kuat, bertumbuh, dan akhirnya berdampak dengan buah-buah yang dihasilkan. Mari Bapak sekalian kita terus mempercayai Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai bertemu di sapaan gembala berikutnya bagaimana kita mengimani itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami maknakan kematian dan kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh berarti bagi kehidupan dunia ini, terutama bagi manusia yang berdosa. Tuhan, kami mau menyerahkan dalam segala pergumulan yang ada, Tuhan. Engkau akan menolong, Engkau akan menyertai, Engkau akan memimpin anak-anakmu, umatmu dalam segala pergumulan yang ada, terutama untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit dalam dirinya, karena proses pengobatan yang harus dijalani, baik mereka yang harus dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang masih harus menjalani perawatan jalan, terlebih Tuhan untuk mereka yang saat ini masih harus ada di rumah karena faktor usia, keterbatasan atau kemunduran fungsi alat tubuh. Tuhan kau terus jamah mereka. Kami berdoa untuk Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahya. Kami pun mendoakan terus Pak Sutanto Harto,
Ibu Titiniati, Bapak Margono, Ibu Nanik Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widyar Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Sumiati, Ibu Ridwan Kurnia, Ibu Atimina, Ibu Yeti, Ibu Wiryadi, Ibu Manik. Tuhan kau terus memberkati saudara-saudara kami ini. Kami saat ini juga mau bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 7 Juni, yaitu maaf, untuk hari ini 6 Juni, Jos Timothy Gani. Tuhan memberkati pertambahan usia ini Tuhan agar mereka boleh terus bertumbuh dalam imannya, dalam pengenalannya akan Kristus dan hidupnya berbuah menjadi kebahagiaan sukacita bagi keluarga dan dimanapun mereka berada. Bahwa di surga kami juga mendoakan terus untuk berbagai kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Mugia Delima, terutama untuk komisi remaja yang akan mengadakan retreat, pemuda yang sudah mulai kembali beraktivitas kebaktian rutin setiap minggu jam 11, kemudian juga komisi anak, komisi dewasa dengan segala kegiatannya, terlebih juga untuk komisi lansia yang selalu ada persekutuan setiap Jumat keempat. Tuhan berkati kegiatan itu semua diikuti umatmu sebagai bagian terus untuk memelihara merawat iman mereka. Menyerahkan juga gerejamu, GKI Delima seutuhnya dalam tangan kasih kuasa pemeliharaan Tuhan, terutama dalam setiap rencana, pengembangan, pelayanan, dan juga bagai persoalan-persoalan, program kegiatan, Tuhan menolong berkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam rengkuhan tangan-Mu Tuhan, agar damai sejahtera kasih sukacita terus melingkupi menjadi berkat bagi negeri bangsa kami, terutama memimpin mengurapi Presiden Jokowi, Wakil Presiden dengan segenap jajaran menterinya, dan juga setiap pihak aparat, aparatur negara, terutama untuk TNI Polri, yang menjaga keamanan dan ketertiban. Tuhan terus berikan dedikasi, tanggung jawab, dan perlindungan daripada Tuhan. Doa ini kami minta kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.